Kayaknya lebih enak kalau sudah kuliah. Kuliah tuh saya bisa ngatur diri saya sendiri. Kuliah tuh saya nggak usah dekat sama orang tua. Saya bisa bebas, sebebas-bebasnya. Ternyata pas masuk kuliah lebih susah atau lebih mudah? Nah, apalagi yang sudah limited edition gitu kan ya, nggak lulus-lulus. Skripsi, nyari dosen nggak dapet-dapet gitu ya. Susah banget mau ngedraft gitu kan ya. Lalu ditanya kapan kawin, kapan kawin, kapan kawin. Itu ternyata lebih susah lagi ketika masuk kuliah. Nah, ini kemudian ketika mahasiswa orang berpikir, kayaknya enak kalau sudah nikah. Ada di antara teman-teman yang mikir begitu? Hampir semua orang mikir bahwa nikah itu adalah merupakan sebuah solusi. Walaupun ini bukan materi pranikah, tapi perlu saya garis bawahi, nikah itu hanya pergantian fase, bukan penyelamat hidup. Kadang-kadang orang memandang nikah itu kan penyelamat hidup. Nanti kalau sudah nikah saya akan begini. Nanti kalau sudah nikah saya akan begini. Nggak bakal terjadi. Kenapa? Karena nikah itu cuma pergantian fase. Yang antum akan dapatkan setelah nikah adalah apa yang antum perbuat sebelum nikah. Sebenarnya begitu. Maka kalau ada banyak orang, nanti kalau sudah nikah, nanti kan enak ada istri yang masakin malam-malam, lalu kemudian nanti nyediain teh dan segala macam menenangkan. Itu pikiran orang yang belum nikah. Pikiran orang yang sudah nikah, begitu dia nikah, benar nggak hidup dia bakal jadi lebih bahagia? Betul. 3 hari pertama, paham tuh sekalian. Hari keempat antum bangun, antum melihat seseorang yang harus antum kasih makan sampai mati, paham tuh sekalian. Itu kemudian ketika orang nikah. Orang kemudian ketika sudah nikah mikir, kayaknya lebih enak kalau punya anak. Selalu begitu manusia. Manusia senantiasa ngarep dalam keadaan konstan. Karena itulah dia selalu susah dalam keadaan konstan. Nggak ada satupun manusia yang bisa lewat dari yang namanya ujian. Kalau manusia saja nggak bisa lewat daripada ujian, apalagi kalau dia mengatakan bahwa dirinya beriman. Di situ letak yang penting yakin. Kenapa? Anda lihat, di mana-mana meme yang penting yakin itu pasti senantiasa dihadapkan pada tantangan. Bahkan keyakinan itulah baru diuji ketika ada yang namanya tantangan. Kalau Anda mengatakan Anda yakin, Anda sudah tahu, Anda sudah paham, tapi Anda nggak pernah diuji, itu berarti Anda belum teruji pemahaman Anda. Kapal misalnya, kapal itu memang dibuat di dermaga, dan selama dia berada di dermaga dia aman, tapi bukan tujuan itu kapal dibuat. Tujuan kapal dibuat untuk apa? Untuk mengarungi lautan. Ketika dia sudah ketemu ombak, ketika dia sudah ketemu badai, baru teruji ini kapal atau bukan, gitu loh maksudnya. Nah, maka yang namanya ujian ini senantiasa ada konstan pada kita, baik itu dari luar ataupun dari dalam. Antum mau bikin pengajian apapun akan ada yang mencemooh. Antum mau bikin masjid model apapun akan ada yang mencemooh. Bahkan antum nggak ngapa-ngapain aja ada yang mencemooh, paham teman sekalian? Ini kan sudah sesuatu yang konstan dalam hidup kita. Anda nggak ngapa-ngapain, Anda juga pasti akan susah. Konstan. Manusia tuh konstan dalam keadaan susah. Orang mau membela Islam, dia bakal susah. Orang nggak mau membela Islam, dia juga bakal susah. Anda mau naik pesawat, resikonya pesawat jatuh. Anda mau naik kapal, resikonya kapalnya tenggelam. Anda mau naik mobil, resikonya tabrakan. Anda nggak mau naik apa-apa, resikonya ditabrak, paham sekalian? Jelas artinya nggak ada satupun aktivitas manusia yang nggak punya konsekuensi. Segala sesuatu itu menghantarkan Anda pada satu cobaan yang bersifat konstan. Sekali lagi, Anda nggak mungkin bisa keluar dari sini. Maka satu-satunya cara karena kita nggak bisa keluar daripada cobaan adalah cara untuk memanai cobaan seperti apa.